Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali meringkus pelaku illegal fishing berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Kapal pengawas U08 mendeteksi ada sebuah kapal dan kapal tersebut berbendera Malaysia, sehingga kapal pengawas U08 mendekat untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut. Petugas mencoba menghentikan laju kapal ikan asing dengan menyalakan sirine dan melepaskan tembakan peringatan. Kapal di haluan KPI 08, stop mesin. Kapal ikan di haluan, stop mesin, stop mesin. Kapal di haluan, stop mesin, stop mesin. Tembakan peringatan. Betul, ABK-nya ada berjumlah ada 4 orang, termasuk 1 nakoda, kemudian yang ketiganya adalah ABK. Keempat orang tersebut berkebangsaan yaitu Myanmar. Kapal ikan asing berbendera Malaysia dengan nomor lambung KHF 1923 ini terbukti masuk dan memancing ikan di perairan Indonesia tanpa izin. Kapal-kapal tersebut sedang dibawa ke Dumai. Di sana akan dilakukan penyidikan dan penegakan hukum lebih lanjut oleh petugas kita. Untuk nakodanya saat ini akan ditahan sampai proses penegakan hukum, kemudian rencana untuk ABK akan dipulangkan. Kita berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memulangkan ABK-ABK tersebut. Oh iya, ini gini. Ya kita kan masih curiga ini. Jangan. Berbagai cara dilakukan para pengedar narkoba untuk mengelabui petugas. Di Bandara Internasional Juanda, petugas bea cukai berhasil amankan seorang penumpang beserta barang bukti sabu seberat 1 kg yang disembunyikan di dalam speaker. Kejadian bermula saat petugas bea cukai Juanda mencurigai salah satu penumpang yang baru tiba dari Kuala Lumpur. Tim intelijen kita ini melakukan analisa dan kemudian melakukan targeting terhadap penumpang tersebut. Nah, Fakhrudin termasuk yang masuk dalam targeting. Nah, arti kenapa dia ditarget? Ya ini mungkin salah satu dari parameter-parameter yang dimiliki oleh teman-teman tim narkotik kami. Bekerja sama dengan tim yang berada di lapangan, Bea Cukai Juanda berhasil menemukan penumpang yang dicurigai dan segera memeriksa lebih lanjut. Dari image istrinya, kita lihat ada rongga yang tidak normal. Kelihatannya ada disisipkan barang yang agak berbeda dari biasanya. Melihat gerak-gerik penumpang mencurigakan, petugas pun memutuskan untuk membawanya ke kantor. Dari jalur penumpang biasa, jadi kita arahkan dia ke ruangan untuk menyaksikan sama-sama. Untuk membuktikan kecurigaan, petugas pun membongkar speaker dengan disaksikan penumpang tersebut. Ya enggak, ngecek dulu. Kalau ya kita usahakan nggak sampai rusak ya. Kalau rusak nanti kita ganti. Di dalam box speaker tadi ketemu petugas ada 3 bungkus kristal putih. Nah, yang diduga kalau dilihat dari cara menyimpannya, ini sudah teman-teman udah makin curiga. Langsung kita amankan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku disuruh temannya di Malaysia untuk mengantarkan speaker tersebut ke seorang teman di Madura. Di speaker tadi kita menemukan 3 bungkus, yang kalau kita timbang kurang lebih sekitar 1070 gram, Pak. 1070 gram metafetamin. Setelah kita uji dari narkotes, kemudian kita lanjutkan juga dengan lab bea cukai. Itu kita kirim untuk memastikan. Barang yang kamu bawa tadi ya? Ya, kau bawa itu kan, masukkan itu ya. Ini mau saya ambil sampel buat saya lab, buat saya laboratorium. Ya, dicek ya. Iya, saya ambil ya.
Setelah positif, baru kita kontak aparat penegak hukum. Dalam hal ini kita serahkan kepada Polda untuk pengembangan lebih lanjut. Petugas gabungan dari Polres dan Bea Cukai Bengkalis menangkap 5 orang kurir narkotika jenis ganja. Kelimanya diamankan usai bertransaksi narkotika di Pelabuhan Buruk Bakul, Kabupaten Bengkalis. Kejadian berawal saat petugas gabungan Bea dan Cukai dan Kepolisian mendapat informasi bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja di perairan Selat Bengkalis. Selanjutnya, petugas mendapati mobil mencurigakan meninggalkan Pelabuhan Buruk Bakul. Merasa dibuntuti, mobil tersebut melaju lebih cepat dan aksi kejar-kejaran tidak dapat dihindari. Oke, turun kita. Turun cepat. Saat digeledah, di dalam mobil petugas mendapati narkotika jenis ganja seberat 14 kg. Petugas juga mengamankan 5 orang yang berada di dalam mobil tersebut dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Dari pengakuan kurir, ganja tersebut didapat dari seorang yang berada di Aceh. Rencananya akan diedarkan di sekitar kawasan Bengkalis dan Kota Dumai. Kelima kurir tersebut berinisial GO, AA, SN, IE, dan MA. Mereka dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Nanti jangan masuk lagi ya. 8 warga negara Indonesia yang merupakan pekerja migran di Malaysia dipulangkan secara paksa oleh pihak KJRI Kuching, Sarawak setelah mengalami penyekapan beberapa tahun oleh agen yang membawa mereka bekerja di Malaysia. Dukungan pihak polisi Miri, mereka berhasil membebaskan 8 dari 14 tamu. 8 orang di satu rumah dan akhirnya mereka dibawa ke kantor polis, ditutupkan di kantor polis Miri, dan agen yang menyekap istilahnya mereka menyekap juga ditangkap. Pihak agen yang membawa PMI ini mempekerjakan secara paksa bahkan saat kondisi mereka sedang sakit. Mereka pun kerap mendapat perlakuan kasar hingga tidak diberi makan. Kami disuruh kerja seperti biasa awalnya, tapi semakin kesini ada yang sakit tidak boleh berhenti, harus kerja terus, dipaksa kerja. Kalau nggak kerja 1 hari dipotong 100, 200. Jadi kan kita jadi mikirnya kalau kayak gini kita sakit nanti nggak ada uang, jadi kita paksa juga kerja. Kadang-kadang kita ngomong sama majikan suruh jangan kerja, tapi ejen paksa kami kerja, kalau tidak kerja dimarahin. Para pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia ini kembali melalui pos lintas batas negara Endikong, Kalimantan Barat. Ke-8 pekerja ini juga berhasil mendapatkan hak gajinya. Usai menjalani pemeriksaan, seluruh pekerja migran Indonesia dibawa ke BP2 MI Pontianak untuk kemudian dipulangkan ke daerahnya masing-masing.